Halo guys, assalamualaikum, welcome back di Ini Movie Channel. Kali ini aku akan membawakan alur cerita film Bollywood yang berjudul Housefull 4 yang dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Farhad Samji serta diproduseri oleh Nadia Twala. Film Housefull 4 sendiri memiliki beberapa series, diantaranya Housefull 4 yang akan aku bawakan alur ceritanya kali ini. Jadi guys, beberapa waktu lalu subscriber Ini Movie Channel request film yang dibintangi oleh Bobby Dool, namun meskipun pemeran utamanya sendiri adalah Akshay Kumar, dalam film ini Bobby Dool juga menjadi salah satu pemeran utamanya. Film Housefull 4 yang bergenre romance komedi ini, berceritakan tentang tiga pasangan yang berpisah sebab konspirasi jahat yang terjadi di Sitamgar, dan berengkarnasi setelah 600 tahun berikutnya di kota London. Namun, kali ini masing-masing pasangan tertukar. Akankah masing-masing pasangan bisa bersatu kembali? Kita masuk ke alur ceritanya. Pada tahun 2019 di kota London, seorang laki-laki setengah tua tiba-tiba terbangun dari mimpinya yang aneh. Laki-laki ini bernama Harry. Ia merasa bingung mengapa ia sering sekali bermimpi hal yang sama dan menghantuinya selama bertahun-tahun. Saat ini dua orang pemuda sedang berencana jahat pada Harry, yang mereka sebut Tuan Pelupa. Setiap kali dia mendengar suara keras, dan Harry akan pikun selama 1 menit. Harry sendiri adalah seorang pencukur rambut. Ia memiliki barbershop. Kedua pemuda tadi akhirnya sampai di barbershop Harry. Dan salah satu temannya meminta agar teman yang satu tadi di makeover oleh Harry. Dengan jurus andalan cukurnya, Harry sampai mendapatkan 1 ekor kutu di kepala pemuda itu. Makeover pun selesai. Teman pemuda tadi bertanya, berapa? Dan Harry menjawab 5 pound. Pemuda tadi memberikan uang 20 pound dan meminta kembalian kepada Harry. Namun, ia membunyikan sempritannya sehingga membuat Harry pikun sesaat dan meminta kembalian kepada Harry. Dan Harry memberikannya hingga beberapa kali, sampai uang Harry habis dan kedua pemuda itu pun pergi. Namun, saat di jalan tiba-tiba Max memukul kedua pemuda tadi dan meminta uang yang diambil pemuda tadi dari kakaknya Harry. Kemudian ia pun memberikannya kepada Harry, namun Max pun marah dan mengatakan kepada Harry karena pikunnya, mereka harus mengembalikan uang Michael Bay sebesar 5 juta pound. Kemudian seorang laki-laki masuk dan mencoba mendamaikan mereka. Ia adalah bernama Roy. Mereka 3 bersaudara. Kalau Roy ini karakternya agak melambai gitu guys. Tak lama seorang laki-laki gendut dan pendek datang dengan mobilnya dan beberapa pengawalnya. Ia bernama Big Bay. Ia datang untuk mengambil uang milik Michael Bay yaitu bosnya, yang ia titipkan pada mereka bertiga karena saat itu ia dikejar polisi. Namun karena pikunnya Harry yang kumat, uang tersebut dikira Harry cucian kotor milik Michael Bay, dan ia pun dengan santai memasukkannya ke mesin cuci. Akhirnya mereka bertiga meminta waktu beberapa bulan lagi karena mereka bertiga berencana akan mendekati 3 putri miliarder bernama Takral Taipan, dan begitu mereka dapat menikahi 3 gadis itu, mereka tidak hanya mengembalikan 5 juta pound saja, tapi 10 juta pound. Namun si gendut ini nggak percaya guys, dia meminta agar dia yang akan menggoda 3 gadis tersebut dan Harry, Max dan Roy berpura-pura menyelamatkan para gadis itu. Alhasil si gendut ini malah ditonjokin sama 3 gadis cantik ini guys, dan ia pun ketakutan. Akhirnya Max, Harry dan Roy bersama 3 gadis tersebut yaitu Kriti Puja dan Neha bertemu dengan ayah mereka yaitu Tuan Takral. Namun, Tuan Takral malah menyuruh ketiga putrinya untuk melihat kuda yang baru saja ia belikan. Akan tetapi tiba-tiba kuda-kuda tersebut ketakutan karena seekor ular, dan berlarian ke arah Kriti Puja dan Neha, sehingga mereka bertiga pun ikut berlari. Namun Kriti tersandung dan jatuh. Tiba-tiba sebuah tali kuda menyangkut di lehernya dan menyeret Kriti. Semua orang pun sibuk berlari ke arah Kriti. Tapi Harry tiba-tiba teringat suatu kejadian hal yang sama, dan seketika ia berlari dan melompat menaiki kuda untuk menyelamatkan Kriti. Tepat pada waktunya, Harry pun berhasil memutuskan tali yang menyangkut di leher Kriti. Jika tidak, mungkin akan ada nyawa yang melayang. Roy yang heran pada Harry, bertanya kok bisa Harry loncat dari satu kuda ke kuda lainnya. Lalu apa jawaban Harry? I don't know. Akhirnya Tuan Takral merestui hubungan mereka semua.
Keesokannya tiga para gadis ini heboh membicarakan di negara mana mereka akan melangsungkan pernikahannya. Namun, sesuai tradisi keluarga mereka, jika hendak bepergian ke suatu tempat, mereka akan menggunakan bola dunia milik keluarga. Bak film misteri, beberapa kali bola dunia tersebut diputar, arah jarumnya menuju ke Sitamgar. Karena kurang tertarik, mereka sengaja mengarahkannya ke arah Vegas. Namun, tiba-tiba angin kencang membuka jendela dan mengarahkan kembali bola dunia ke Sitamgar. Keputusan telah diambil. Akhirnya mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan mereka di Sitamgar. Di perjalanan Harry kaget ketika ia melihat keluar jendela bis, ia merasa mengenali tempat tersebut. Akhirnya mereka semua sampai. Harry yang baru keluar dari bis langsung disambut dengan Taimerpati yang lewat di atasnya. Tuan Takral pun mengatakan kalau Taimerpati membawa keberuntungan. Kemudian mereka semua disambut oleh manajer hotel yaitu Tuan Winston Churchill. Dan Tuan Winston memanggil pelayan hotel yang bernama Pasta. Namun, Pasta kaget ketika melihat Tuan Takral. Ia mengatakan kalau Tuan Takral adalah Raja Surya Singrana, dan hotel ini dulu adalah kerajaannya, begitu juga dengan yang lain bahwa mereka semua terlahir kembali. Tapi justru Pasta dianggap tingkahnya aneh, dan dibawa pergi. Malamnya, Harry tiba-tiba terbangun, ia mendengar suara ramai di luar. Tapi ketika Harry keluar, lampu tiba-tiba mati, dan rupanya Harry ingat kalau yang baru dilihatnya adalah suku Gunung Hitam. Ia pun menyadari kalau ia telah terlahir kembali. Harry pun langsung menemui Tuan Winston Gaes dan menanyakan di mana Pasta. Tapi Tuan Winston mengatakan kalau Pasta telah dipecat dan rumahnya jauh dari hotel. Harry pun langsung menyewa mobil Hotel Gaes dan pergi menemui Pasta di Madafgar. Lalu di sanalah ia mengingat semuanya. Kita flashback ke tahun 1419, tepatnya 600 tahun lalu, di mana seorang Raja Parikshitap sedang mendengarkan keluhan rakyatnya tentang anaknya Pangeran Baladev Singh yang telah mencukur botak kepala anak pengusaha tersebut dan orang tua lainnya. Bala memang berbeda dari ayahnya yang mencintai rakyatnya. Sedang Bala terkenal usil dan jahil pada rakyatnya. Meskipun ia merupakan pewaris tahta kerajaan, tapi Bala tidak sabar dan berniat untuk menyingkirkan ayahnya. Tapi ayahnya tahu Gaes kalau Bala akan membunuhnya. Ayahnya pun murka dan membuang Bala. Rakyat pun jadi senang. Akhirnya Bala pergi dari istana. Bala yang terlempar ke selokan kerajaan kini menjadi gembel Gaes dan tidak memiliki apa-apa. Tapi Pasta, pelayan setia Bala, memegang undangan pesta ulang tahun Raja Sitamgar yang tidak memiliki putra, tapi memiliki 3 putri, yaitu Madu, Mala dan Mina. Dan Bala berniat menikahi putri tertua yaitu Madu. Dengan begitu, ia akan menjadi raja dan akan membalaskan dendamnya pada ayahnya dan rakyatnya. Di kerajaan Sitamgar, semua raja-raja mulai berdatangan dengan rombongan dan hadiah mewah. Tapi Bala, ia malah menggunakan gerobak reot dengan bunyi suara yang menyakitkan telinga semua orang. Dan hadiah yang Bala bawa untuk raja adalah tai babi, dan ia berkata pada raja, kalau itu adalah tanah yang dapat membuat raja awet muda. Raja pun terlihat sangat senang dengan hadiah Bala, namun raja tak tahu jika Bala sedang mengincar kerajaannya. Tapi Gaes, selain Bala ada Suryaban yang merupakan keponakan raja yang lebih jahat dan licik yang juga mengincar kerajaan Raja Sitamgar. Keesokannya, Madu, Mala, dan Mina sedang belajar menari dengan guru Bangdu yang agak melambai gitu Gaes. Rupanya diam-diam ada kasih asmara antara guru Bangdu dan putri Mala. Namun Bala yang melihat Bangdu masih hidup murka Gaes, karena sebelumnya Bala pernah memerintahkan untuk memenggal Bangdu saat akan mengambil paksa para penari Bangdu. Tapi si Algojo yang berhati baik malah kabur Gaes. Akhirnya Bangdu di sini malah berpihak pada Bala dan ia akan membantunya mendapatkan putri Madu. Tapi Bangdu mengatakan kalau ada pengawal kerajaan yang kuat yang melindungi 3 putri raja, yaitu Daram Putra, dan Bala pun menemuinya di hutan bersama 3 putri raja. Madu kemudian menantang Bala untuk melawan Daram Putra Gaes, tapi malah pedangnya patah dan Madu memberikan pedangnya, sehingga pertarungan serius pun dimulai.
Namun tiga putri raja hampir saja tertimpa pohon yang tumbang karena hunusan pedang Bala. Untung saja ditahan oleh Daram Putra. Dan Bala bengong Gaes melihat hal itu. Tapi Putri Mina adalah kelemahan Daram Putra. Keesokannya, Mina pura-pura menangis Gaes. Daram Putra yang tidur di dekatnya terbangun dan kaget karena dia ada di kamar Mina. Mina pun berkata kalau malam tadi Daram Putra mabuk. Dan dengan paksa merenggut keperawanannya. Daram Putra tidak percaya dirinya bisa melakukan hal itu, sehingga ia akan bunuh diri, namun ditahan oleh Bala, Bangdu dan Mala, yang emang bersekongkol dengan Mina Gaes. Dan, supaya hubungan mereka direstui raja, akhirnya mereka membantu Bala mendapatkan madu. Esoknya di hutan, Madu yang sendirian mencari yang lain. Tiba-tiba seekor laba-laba hinggap di bajunya, dan ia pun ketakutan. Bala pun bak pahlawan kesiangan turun dari atas pohon Gaes, dan mencoba menyingkirkan laba-laba yang sebenarnya miliknya sendiri. Dan Madu pun jatuh ke pelukan Bala. Keesokannya kembali semua tamu berkumpul, dan Suryaban mengumumkan kalau besok tiga putri raja akan memilih pengantinnya. Dengan tradisi kerajaan, yaitu membebaskan merpati kerajaan. Dan siapapun yang diduduki pertama, maka dialah yang terpilih menjadi pasangan sang putri. Untung saja, semua merpati yang dilepaskan hinggap pada pasangan mereka. Namun, Raja tidak setuju karena Daram Putra dan Bangdu bukan pangeran, tapi Bala yang akan menjadi raja berikutnya, meyakinkan Raja, dan mereka pun akhirnya direstui oleh Raja. Suryaban kali ini mulai bertindak Gaes. Ia datang ke Goa Gama, yaitu musuh bebuyutan raja, dengan alasan akan mengundang Gama ke pesta pernikahan tiga putri raja, sebagai tanda perdamaian. Namun Gama yang seperti anjing liar, mencium bau pengkhianatan Gaes. Tapi adik Gama malah setuju dan datang ke istana. Namun Suryaban sengaja membunuh adik Gama, dan Gama pun ngamuk Gaes, serta akan membalas dendam. Di hari saat akan melangsungkan pernikahan, Gama dan pasukannya lebih dulu menyerang istana. Gama ngamuk Gaes, namun Bala malah bersembunyi Gaes. Ketika akan kabur ia ditahan oleh Madu, dan disinilah Gaes. Bala mengatakan yang sebenarnya. Kalau ia tidak mencintai Madu, ia cuma ingin kerajaannya saja. Tapi Madu dengan kecewa meninggalkan Bala dan berperang. Sedangkan Gama tiba-tiba menjerat leher Madu dan menyeretnya. Tak lama Bala yang telah sadar datang dan langsung menyelamatkan Madu dengan memutus tali yang menjeratnya, dan mereka pun baikan Gaes. Pertarungan berlangsung semakin sengit. Gama yang kuat membuat mereka kewalahan menghadapinya, hingga ketika Gama akan membunuh mereka di podium pernikahan, tiba-tiba podium tersebut ambruk Gaes, dan mereka semua pun mati. Nah, kita kembali ke 600 tahun mendatang. Di mana Harry saat ini telah ingat semua. Ia sadar kalau ia terlahir kembali. Dan orang yang pertama kali ingat adalah Pasta Gaes, pelayan setia Harry dulu ketika menjadi Bala. Namun Harry berpikir dan berkata pada Pasta, berarti saat ini pasangan mereka telah tertukar. Harry yang tak ingin melakukan dosa dengan menikahi saudara iparnya, berniat ingin membuat mereka mengingat kembali cinta sejatinya, tapi waktu mereka hanya 36 jam untuk mengingatkan mereka semua, dan Harry pun berdoa pada Tuhannya di kuil, tapi saat berbalik, Pasta membunyikan loncengnya, dan itu membuat Harry pikun Gaes, Harry atau Bala dan Pasta segera kembali ke hotel. Namun apa yang terjadi Gaes, Harry malah dianggap mesum oleh Kriti atau Madu, ketika Harry memberitahukan jika Kriti berengkarnasi. Semua malah jadi kacau, karena mereka semua jadi salah paham. Harry pun malah dianggap gila, dan sedang kerasukan roh nenek moyang dulu. Akhirnya teman Tuan Takral menganjurkan kalau Bala dibawa ke tempat kenalannya, yang dapat mengusir hantu Gaes. Namun apa yang terjadi, justru di sini Roy yang selanjutnya ingat Gaes, kalau dia adalah guru tari bernama Bangdu. Dan kini mereka semua bingung, karena bukannya Bala sembuh, malah Roy ikutan gila Gaes. Karena itu, para gadis jadi memutuskan untuk tidak jadi menikah. Namun Max berpikir kalau mereka tidak jadi menikah, maka mereka tidak dapat mengembalikan uang Michael Bay. Max pun meminta waktu untuk berbicara pada saudara-saudaranya. Akhirnya mereka pergi. Tapi Max, dia malah bertengkar dengan Harry memperebutkan Kriti.
Dan mereka pun berkelahi layaknya dulu guys. Max yang menemukan pedang dan memainkannya membuat ia kembali mengingat kalau dia adalah Daram Putra, pengawal kerajaan dulu. Akhirnya kini mereka hanya tinggal mengingatkan pasangan sejati mereka guys. Mereka bertiga saat ini sedang memikirkan mengapa ini semua bisa terjadi. Dan kalau bukan karena mereka harus mengembalikan uang Michael Bay, mereka tidak akan mengejar tiga gadis itu. Ini semua memang sudah direncanakan oleh Tuhan. Termasuk saat di acara sebelum pernikahan, mereka bertiga kaget. Karena, Gamma pun berengkarnasi juga. Ia sekarang menjadi penyanyi terkenal, dan kebetulan kali ini judul lagunya adalah Batla, yang artinya dendam. Saat ini mereka semua di satu meja, Gamma pun mengajak mereka menyanyi. Tapi Harry, Max dan Roy, menyanyi sambil ketakutan. Keesokannya, sebelum pernikahan dilaksanakan, tiga bersaudara ini masih galau guys, karena sampai saat ini pasangan mereka belum ingat juga. Namun Pasta tiba-tiba masuk dengan membawa lukisan mereka semua 600 tahun lalu. Dan Pasta bilang, dengan lukisan ini mungkin bisa membuat pasangan mereka ingat. Tapi guys, sayangnya lukisan itu jatuh ke tangan Gamma karena pikun Harry yang kumat. Dan Harry malah memakai baju jogging guys di hari pernikahannya. Max dan Roy pun menanyakan lukisan itu. Namun terlambat, Gamma telah melihat lukisan itu dan berubah sangar seketika guys. Gamma pun datang, dan semua orang pada berlari keluar, sedang mereka berenam malah bersembunyi. Tapi Harry, di saat seperti ini malah kumat pikunnya guys, dan mereka pun kalang kabut berusaha lari dari Gamma. Hingga tiba-tiba Big Ben dan Michael Bay datang, dan Michael Bay langsung ingat semua ketika Big Ben dicekik Gamma. Gamma pun langsung ditembak oleh Michael Bay. Harry yang terlihat senang, mencoba memanggil Michael. Tapi Michael memperjelas kalau ia adalah Suryaban. Harry pun langsung berkata pada Kriti untuk mencontoh Michael, yang begitu cepat ingat semua 600 tahun lalu. Tapi Kriti yang hanya diam, mulai ingat kalau dulu Suryabanlah yang sengaja merobohkan podium pernikahan. Dan mengatakannya pada semua orang. Michael pun mengakuinya, dan ia juga mengatakan kalau dia juga yang telah membunuh adik Gamma. Roy mengambil kesempatan. Ia terus memancing Michael agar terus mengakuinya, sedang Roy berusaha menyadarkan Gamma dan Gamma pun langsung sadar. Lalu, menghajar Michael. Pertunjukan baru pun dimulai guys. Michael kali ini kalah. Tapi ia menemukan pistolnya dan semua orang angkat tangan. Harry dan Kriti diam-diam menggunakan kaki mereka, mengaktifkan bom dan melemparnya ke arah tiang podium, dan mulai runtuh. Namun Michael yang berada di bawah podium hendak lari, tapi Gamma langsung menendangnya hingga Michael kembali lagi dan ia pun mati kena runtuhan podium guys. Akhirnya Gamma dan yang lain pun berbaikan, dan pernikahan mereka pun dapat terlaksanakan. Akhirnya juga cerita pun selesai. Terima kasih karena telah menonton sampai selesai guys, dan nantikan cerita film selanjutnya di next video. Bye bye.